Timnas wanita Indonesia dibungkam Belanda 0-15 ketika tim asuhan Nova Arianto menang 10-0. Soroti taktik Timnas Indonesia, ini pemintaan Erick Thohir ke Shin Tae-yong jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Dipermalukan Timnas Indonesia 3 kali, media Vietnam pesimis dengan nasib negaranya di ASEAN Cup 2024. Alasan Nova Arianto pada Timnas U17 Indonesia bisa kalahkan Australia. Apakah Shin Tae-yong tutup pintu Timnas Indonesia bagi Dimas Derajat yang 2 kali bikin ulah di AFC Champions League 2 2024-2025? Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Timnas wanita Indonesia dibungkam Belanda 0-15 ketika tim asuhan Nova Arianto menang 10-0. Sebagai informasi, duel tersebut terlaksana di Stadion David Verburg, Sabtu 26 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini, Timnas wanita Indonesia menyerah dengan skor telak 0-15 dari sang tuan rumah. Tim asuhan Satoru Mochizuki sudah tertinggal 6 gol pada babak pertama. Hasil ini tentu cukup mengecewakan. Terlebih, Timnas wanita Indonesia juga menelan kekalahan telak pada laga sebelumnya. Claudia Schooneman DKK tumbang dengan skor 1-12 dari Ado dan Haab Putri pada Rabu 23 Oktober 2024. Timnas wanita Indonesia akan kembali melakukan uji coba pada Rabu 30 Oktober 2024. Nantinya, Timnas wanita Indonesia akan menghadapi Yordania. Sementara itu, beberapa jam sebelumnya sebuah prestasi sanggup diukir oleh Timnas U17 Indonesia. Tim asuhan Nova Arianto mampu meraih kemenangan besar pada matchday kedua grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tepatnya, Timnas U17 Indonesia mengalahkan Cap Mariana Utara dengan skor telak 10-0. Duel ini terlaksana di Abdullah Al Khalifa Aisabah Stadium, Mesrel, Kuwait pada Jumat 25 Oktober 2024. Tambahan 3 poin membuat Timnas U17 Indonesia bertengger di peringkat kedua klasemen grup G dengan raihan 6 poin dari 2 laga. Posisi puncak grup ini dihuni oleh Australia dengan jumlah poin sama. Australia menempati peringkat lebih baik karena unggul produktivitas gol. Menariknya, Timnas U17 Indonesia akan bertemu Australia pada laga terakhir. Duel tersebut dijadwalkan terlaksana di Abdullah Al Khalifa Aisabah Stadium, Misref, Kuwait, Minggu 27 Oktober 2024. Timnas U17 Indonesia wajib meraih kemenangan bila ingin. Soroti taktik Timnas Indonesia, ini pemintaan Erick Thohir ke Shin Tae-yong jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong ini dijadwalkan akan melawan Jepang dan Arab Saudi dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 15 November mendatang. Setelah itu laga ke-6, Jay Itzes dan kawan-kawan menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November mendatang. Jelang pertandingan ini, PSSI membuat rilis resmi dan menyinggung soal pemecatan pelatih Australia dan Arab Saudi. PSSI seperti memberi peringatan buat pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong agar mematangkan taktik jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, 2 pelatih yakni Graham Arnold telah dipecat dari kursi kepelatihan Australia. Begitu juga dengan Roberto Mancini yang baru diputus kontrak oleh Arab Saudi. Ini seperti peringatan buat pelatih asal Korea Selatan bahwa persaingan di putaran ketiga ini begitu sengit. Untuk itu,
Setelah timnas Indonesia menelan hasil tak memuaskan dalam 2 laga terakhir, PSSI pun langsung mengevaluasi Shin Tae-yong. Tim Merah Putih hanya mampu menahan imbang Bahrain 2-2 pada 10 Oktober lalu dan kalah dari Cina pada 15 Oktober 2024. Dengan hasil itu, membuat timnas Indonesia harus puas menempati posisi kelima klasemen grup C dengan hanya mengemas 3 poin. Ini poin dapatkan karena sebelumnya, skuad Garuda juga menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Mantan pelatih timnas Korea Selatan memang mendapat sorotan dari netizen seusai menelan kekalahan dari Cina. Hal ini karena Shin Tae-yong dinilai terlalu berani melakukan eksperimen dengan mengubah komposisi pemain saat timnas Indonesia membutuhkan poin. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun menekankan agar Shin Tae-yong bisa mempersiapkan taktik dengan baik. Pasalnya, lawan Jepang dan Arab Saudi bakal lebih berat dan timnas Indonesia ditargetkan bisa masuk ke posisi keempat lagi nantinya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga menyoroti soal taktik timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun tersebut saat melawan Bahrain dan Cina memang melakukan perombakan. Bahkan untuk pemain starter mendapat banyak kritikan dalam laga terakhir melawan Cina. Untuk itu, jelang melawan Jepang dan Arab Saudi, diharapkan Shin Tae-yong sudah dalam kondisi lebih baik. Tentu diharapkan juga taktik tim Merah Putih lebih baik, karena saat ini skuad Garuda butuh poin untuk bisa memenuhi target finish di posisi 4 besar nantinya. Mantan pemilik Inter Milan tersebut berharap Shin bisa membentuk taktik lebih stabil, sehingga kejadian terakhir yang disebut-sebut netizen Indonesia tak terulang kembali. Netizen Indonesia memang menyebut Shin Tae-yong melakukan kesalahan saat melawan Cina, sehingga skuad Garuda kalah 1-2. Untuk itu, Erick Thohir meminta agar lawan Jepang dan Arab Saudi lebih matang lagi, sehingga tak menimbulkan kericuhan di media sosial nantinya. Dipermalukan timnas Indonesia 3 kali, media Vietnam pesimis dengan nasib negaranya di ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup 2024 dijadwalkan terlaksana pada akhir tahun ini. Vietnam sendiri nantinya harus bersaing di grup B. Tim asuhan Kim Sang-sik tergabung dengan Laos, Myanmar, Filipina, dan timnas Indonesia. Di sisi lain, grup A dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Soha menilai bahwa peluang Vietnam untuk meraih juara di ASEAN Cup 2024 tak cukup besar. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama adalah performa timnas Vietnam yang mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang diketahui, timnas Vietnam tak sekuat saat dilatih oleh Park Hang-seo. Soha lalu menyoroti 3 kekalahan beruntun Vietnam dari timnas Indonesia. Peta kekuatan sepak bola di Asia Tenggara belakangan ini mengalami pergeseran signifikan. Timnas Vietnam setelah periode tersuksesnya mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Bukan suatu kebetulan timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0. Timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong memiliki generasi emas sedangkan Vietnam telah mencapai akhir siklus kesuksesan. Ini merupakan kemenangan ketiga berturut-turut bagi Indonesia, tulis Soha. Alasan kedua adalah terkait persiapan. Persiapan Vietnam menuju ASEAN Cup 2024 memang tak sesuai rencana karena ada beberapa hal yang di luar kendali. Laga FIFA Matchday Vietnam pada bulan September terganggu karena adanya badai. 1 bulan berselang, Vietnam gagal menjalani laga uji coba melawan Lebanon karena sang lawan memutuskan mengundurkan diri. Terakhir, Vietnam juga belum bisa memainkan Nguyen Xuan San. Nguyen Xuan San merupakan striker anyar yang dinaturalisasi Vietnam. Namun, sang pemain kini harus tinggal 5 tahun di Vietnam untuk bisa memperkuat timnas. Nguyen Xuan San diprediksi bakal bisa membela timnas Vietnam pada tahun 2025. Pemain asal Brasil itu dipastikan tak akan tampil di ASEAN Cup 2024.
Kekuatan yang tidak stabil dan proses persiapan yang kacau menjadi dua alasan mengapa target final ASEAN Cup 2024 menjadi tugas yang sulit bagi Kim Sang-sik dan timnas Vietnam. Tulis Soha. Alasan Nova Arianto pada timnas U17 Indonesia bisa kalahkan Australia. Laga kedua tim akan digelar di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium. Secara posisi, kedua tim sama-sama mengunci 6 poin setelah menyapu dua laga terakhir dengan kemenangan. Namun, Socceroos berada di puncak karena unggul produktivitas gol. Pemenang di laga ini dipastikan akan lolos dengan status juara grup ke Piala Asia 2025. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menjelaskan timnya tidak gentar menghadapi Australia. Dua kemenangan di laga sebelumnya jadi modal penting untuk semua pemain Garuda Asia. Dia optimis mereka kali ini bisa meraih kemenangan setelah pada ASEAN Cup U160 2024 lalu kalah dengan skor 3-5. Pastinya fokus kita akan ke pertandingan lawan Australia di pertandingan terakhir. Sekali lagi kita ingin memenangkan pertandingan, kata Nova Arianto. Kali ini Garuda Asia datang lebih siap untuk menghadapi Socceroos. Pasalnya, beberapa pemain kunci akan datang dengan kondisi bugar setelah mendapatkan istirahat karena absen saat melawan Kepulauan Mariana Utara. Menurutnya, ini jadi langkah penting demi mendapatkan hasil maksimal di laga tersebut. Itulah tadi kenapa saya menyimpan beberapa pemain yang biasa main di starting. Agar mereka bisa siap dan semoga besok bisa dapat 3 poin lawan Australia lanjutnya. Terkait kemenangan telak melawan Kepulauan Mariana Utara, menurutnya ini jadi tambahan motivasi bagi pemain. Kemenangan dengan skor 10-0 di laga tersebut membuat mereka semakin percaya diri untuk menghadapi Australia. Tentunya, beberapa hal memang harus dievaluasi agar mereka bisa terus berkembang di pertandingan selanjutnya. Yang pasti salah satu pertandingan yang kita syukuri. Bagaimanapun kita mempersiapkan pemain untuk lawan Australia. Kita ingin coba pemain yang belum tampil kita coba mainkan. Saya lihat mereka cukup maksimal walaupun beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol tapi tidak maksimal, tutupnya. PSSI minta supporter tetap beri dukungan penuh kepada Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong jadi nama yang paling disorot usai hasil negatif lawan Bahrain dan Cina. Pada laga lawan Bahrain, timnas Indonesia bermain imbang 2-2. Sementara di markas Cina, skuad Garuda harus menyerah 1-2. Usai laga tersebut, tagar Shin Tae-yong out menggema di media sosial. Tagar itu menggema di media sosial setelah warganet mempertanyakan susunan pemain yang diturunkan Shin Tae-yong saat kalah lawan Cina. Warganet menilai bahwa Shin Tae-yong melakukan kesalahan pada laga tersebut. Arya Sinulinga pun meminta dukungan penuh supporter kepada Shin Tae-yong terlebih dahulu. Dirinya ingin supporter terus mendukung perjuangan timnas Indonesia. Jangan dulu kita, ini STY out, jangan dululah, ujar Arya Sinulinga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dikutip dari antaranews.com. Ya ini kita butuh kekompakan. Sekarang kompak aja dulu udah, lanjutnya. Pihaknya mengaku bahwa dukungan dari supporter penting bagi skuad timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda harus melalui jadwal berat pada bulan depan. Timnas Indonesia bakal menjamu dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Kita tinggal 6 kali pertandingan, ujar Arya Sinulinga, atau 6 kali pertandingan, 4 tuan rumah. Dan harus menang, kata dia. Arya mengaku bahwa Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sudah melakukan evaluasi atas hasil di markas Bahrain dan Cina. Yang pasti ketum udah bicara sudah ketemu sama STY, ujar Arya Sinulinga.
Makanya setelah itu STY bisa jalan lagi, tambah dia. Pada bulan depan, skuad Garuda bakal menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Egy Maulana Fikri cetak hat-trick di laga Semen Padang versus Dewa United. Shin Tae-yong pasang jadi starter di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Egy Maulana Fikri mencetak hat-trick di laga Semen Padang versus Dewa United yang merupakan matchday ke-10 Liga 1 2024-2025. Apakah pesepak bola 24 tahun ini akan dimainkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebagai starter saat menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dewa United bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat 25 Oktober 2024 sore. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Dewa United menang 8-1 atas tuan rumah. Mantan pemain Lechia Gdańsk ini total telah mengemas 5 gol dari 8 pertandingan Liga 1 2024-2025. Ketimbang pemain manapun di Timnas Indonesia yang dipanggil pada FIFA Matchday Oktober 2024, koleksi 5 gol merupakan yang terbanyak. Apakah ini pertanda Egy Maulana Fikri kembali diandalkan Shin Tae-yong untuk mengisi winger kanan Timnas Indonesia? Terakhir kali Egy Maulana Fikri mentas sebagai starter bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023 pada 24 Januari 2024. Ia saat itu mentas sebagai winger kiri dan bermain 73 menit. Berselang 10 bulan, Timnas Indonesia kembali menghadapi Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah Egy Maulana Fikri akan kembali bermain sebagai starter? Peluang itu ada. Sebab, pemain yang mengisi posisi winger kanan Timnas Indonesia saat ini belum ada yang benar-benar tampil konsisten, yakni Malik Rizaldi, Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. PSSI tegaskan tak akan intervensi Shin Tae-yong soal pemilihan skuad Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup 2024 sendiri bakal bergulir pada awal Desember 2024. Timnas Indonesia sendiri bakal menghadapi lawan berat di fase grup. Skuad Garuda bakal satu grup dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. PSSI bakal menyediakan pemain yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Namun kewenangan pemilihan skuad akan diserahkan sepenuhnya kepada Shin Tae-yong. PSSI menyediakan pemain-pemainnya, ujar Arya Sinulinga. Silakan pelatih memilih mana yang dia mau. Tetap pemilihan pemain ada di kewenangannya STY, lanjutnya. Arya Sinulinga mengatakan bahwa turnamen sepak bola terakbar di Asia Tenggara tidak masuk kalender FIFA. Hal itu membuat ketersediaan pemain-pemain Timnas Indonesia pada turnamen yang dimainkan pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 itu terbatas. Para pemain yang banyak main di kompetisi Eropa kemungkinan tidak bergabung dengan skuad Garuda. Kompetisi Eropa masih berjalan selama periode ASEAN Cup 2024. Jadi kita nggak akan intervensi, seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1, tidak, ujar Arya. Pokoknya pemain disiapkan semua, silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada, jelas Arya. Sementara itu, Direktur PT Liga Indonesia baru LIB, Ferry Paulus juga menegaskan bahwa jadwal Liga 1 tidak akan libur selama ASEAN Cup 2024. Selama ASEAN Cup 2024, Liga 1 bakal berlangsung pertandingan pekan ke-13 sampai ke-17. Jalan terus Liga, ujar Ferry Paulus.
Kita berhenti kalau sudah H4 FIFA Matchday FMD. Selebihnya jalan terus untuk U20, U17, kata Ferry. Timnas Indonesia belum pernah juara selama berpartisipasi di ASEAN Cup 2024. Tentu, Shin Tae-yong harus menentukan dengan seksama skuad yang akan dipilih di turnamen tersebut. Mengingat kompetisi Liga 1 dan di luar negeri masih berjalan. Selain itu, jadwal pertandingan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 sangat ketat sekali. PSSI jawab soal peluang pemain abroad bela Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi ASEAN Championship 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam ajang ini, skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia akhir-akhir ini memang masih fokus menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, hingga November mendatang, tim Merah Putih masih akan melanjutkan perjuangan di ajang ini. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Jepang serta Arab Saudi pada 15 dan 19 November mendatang. Namun, saat skuad Garuda masih fokus menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tak sedikit pula yang bertanya-tanya bagaimana Timnas Indonesia menatap ASEAN Championship 2024. Pasalnya, tim Merah Putih tak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi ajang tersebut. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya siapa yang bakal bisa bermain bersama Timnas Indonesia. Tak sedikit yang menduga-duga apakah pelatih Shin Tae-yong bakal menurunkan pemain-pemain terbaik Timnas Indonesia atau justru membentuk tim baru. Saat ditanya soal skuad yang bakal dipakai Shin Tae-yong di ASEAN Championship 2024, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI tidak akan melakukan intervensi terkait komposisi pemain. Menurutnya, untuk pemilihan pemain akan tetap dikembalikan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Arya mengaku bahwa PSSI akan menyediakan pemain yang memang dibutuhkan Shin Tae-yong. Namun, pemain yang akhirnya dipilih dan bakal dimainkan di ASEAN Championship 2024 nanti tetap kembali kepada mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut. Arya menekankan bahwa PSSI tak akan mengintervensi keputusan pelatih. Apalagi memberikan arahan soal hanya menggunakan pemain muda atau keputusan lain. Menurutnya, pelatih yang lebih paham pemain seperti apa yang dibutuhkan. Untuk itu, PSSI akan menyediakan pemain yang memang diperlukan nantinya. Lebih lanjut, saat ditanya terkait peluang pemain abroad bisa bermain di Piala AFF, Arya mengatakan bahwa semua kembali ke klubnya masing-masing. Apabila si pemain memang dibutuhkan Shin Tae-yong dan klub melepas mereka, PSSI membuka pintu lebar-lebar. Untuk itu, saat ini PSSI tak bisa berbicara apapun soal skuad di ASEAN Championship 2024. Hal ini karena PSSI memberikan wewenang sepenuhnya kepada sang pelatih. Arya menegaskan bahwa PSSI akan menghormati apapun keputusan Shin Tae-yong nanti. Apakah Shin Tae-yong tutup pintu Timnas Indonesia bagi Dimas Drajat yang 2 kali bikin ulah di AFC Champions League 2 2024-2025? Dimas Drajat menjadi sorotan dalam 2 dari 3 laga yang dijalani sang klub Persib Bandung di AFC Champions League 2024-2025. Saat Persib Bandung menjamu Port FC di matchday pertama grup F pada 19 September 2024, Dimas Drajat yang tidak terima dilanda Asnawi Mangkualam langsung mengejar sang lawan. Tak lama setelah itu, Dimas Drajat mendorong Asnawi Mangkualam sampai pertengkaran 2 pemain Timnas Indonesia itu dipisahkan personil kedua tim.
Ironisnya, Shin Tae-yong menyaksikan langsung laga Persib Bandung versus Sport FC dari tribun Stadion Sijalak Harupat. Untung bagi Dimas Drajat, ex penyerang Persikabo 1973 itu masih dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Bahrain dan Cina, meski tak pernah dimainkan. Semalam, Dimas Drajat lagi-lagi membuat ulah. Ex penyerang timnas Indonesia U19 dan U23 itu terpancing emosinya hingga menanduk kapten Lion City Sailors, Bailey Wright, ketika skor sama kuat 1-1 di menit 51. Alhasil, wasit yang memimpin pertandingan memberikan kartu merah kepada Dimas Drajat. Bermain 10 orang sejak menit 51 membuat Persib Bandung kesulitan meraih kemenangan pertamanya di AFC Champions League 2 2024-2025. Benar saja, Persib Bandung ditahan Lion City Sailors 1-1. Karena itu, jangan heran jika pada FIFA Matchday November 2024 tak ada nama Dimas Drajat di skuad timnas Indonesia. Posisinya bisa digantikan penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta, yang absen di FIFA Matchday Oktober 2024. Potensi Dimas Drajat tercoret dari timnas Indonesia sangat besar. Sebab, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang memilih pemain tak hanya berdasarkan skill, tapi juga attitude. Menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 serta 19 November 2024. Diharapkan pemain-pemain yang dipanggil dapat membantu timnas Indonesia mengemas 4 poin dari 2 laga di atas.